Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian eskatologi kita. Sekarang sudah sampai di kajian tentang surga, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang pintu-pintu surga. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan menurut hadis Rasulullah SAW itu bahwa penduduk ahli neraka itu banyak sekali. Bahkan ketika Nabi Adam itu kemudian disuruh mengeluarkan umatnya, seberapa yang kemudian akan masuk neraka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, dari 1000 orang itu ada 1 yang kemudian masuk surga, sedangkan 999-nya itu masuk neraka. Nah, saat kemudian ditanya bagaimana umatnya Nabi Muhammad itu, bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad, lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku berharap, kata Rasulullah SAW, nanti 1/4 penduduk surga itu adalah umatku. Saat itu kemudian para sahabat bertahmid dan bertakbir, Alhamdulillah, Allahu Akbar gitu. Terus kemudian Rasulullah melanjutkan, aku pun berharap nanti bahwa 1/3 penduduk surga itu adalah umatku. Lalu kemudian bertahmid dan bertakbirlah pada sahabat pada waktu itu, Alhamdulillah, Allahu Akbar gitu. Dan terakhir Rasulullah menyatakan, aku pun berharap bahwa nanti yang memang menjadi penduduk ahli surga itu adalah separuh penduduk surga itu adalah umatku, kata Rasulullah SAW. Kembali kemudian para sahabat bertahmid dan bertakbir, mengatakan Alhamdulillah, Allahu Akbar. Inilah kemudian luar biasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk umatnya itu, setiap saat berdoa untuk umatnya itu. Nah, menurut penjelasan Syekh Awwama itu, salah seorang ulama hadis di Madinah itu, bahwa tidak hanya separuh penduduk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad, ternyata juga karena keistimewaan, kelebihan yang diberikan, penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad yang memiliki kelebihan dan keistimewaan sebagai Nabi dan Rasul pilihan itu, maka kemudian atas kehendak Allah nanti akan banyak umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, memang kalau kita kemudian belajar dari banyak kitab, paling tidak untuk terhindar dari penghuni neraka, maka ada kitabnya Syekh Ahmad Khalil Jum'ah itu. Beliau menulis Al-Mubasyiruna Binnar, ya, orang-orang yang divonis masuk neraka. Jadi Syekh Ahmad Khalil Jum'ah ini menulis tentang ada sekitar 18 orang yang divonis masuk neraka. Sehingga kalau membaca kitab ini, taulah mulai dari Abu Jahal, Abu Lahab itu, terus itu karakternya dibahas. Sehingga kalau kita ingin terhindar dari neraka itu, maka pelajaran dari karakter orang-orang yang divonis masuk neraka dipelajari untuk kita jauhi. Ada juga Syekh Mustafa Al-Murad itu, beliau menulis As-Salasuna Al-Mubasyiruna Bil Jannah. Ada 30 orang yang kemudian dikabarkan sebagai penduduk surga.
Nah, kalau membaca kitab ini juga Bapak dan Ibu bagus untuk dibaca. Ada 30 yang kemudian disebutkan sebagai penghuni surga. Itu luar biasa. Di sana disebutkan diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, lalu kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Ubaidah bin Jarrah. Ada Khadijah, Fatimah, Hasan, Husain, Bilal bin Rabah. Itu ada 30 orang yang kemudian disebut oleh Syekh Mustafa Al-Murad. Nah, kalau membaca kitab ini bagus sekali untuk dijadikan cermin apa yang bisa dilakukan kita, sehingga kemudian kita mendekatkan kepada perilaku-perilaku orang yang sudah dijamin masuk surga itu. Nah, maka pantas kalau kemudian kita ini minta kepada Allah untuk mendapatkan surga, tidak ada masalah. Rasulullah SAW mengajarkan itu. Jadi kalau salah satu wiritan yang kita baca habis salat subuh dan habis salat maghrib adalah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu wiritan-wiritan yang kita boleh minta. Bahkan Imam Syafi'i itu menyatakan Allah itu marah, murka kepada hambanya yang tidak mau minta. Beda dengan kita, kalau kita dimintai marah-marah. Nah, Rasulullah SAW pun memberikan contoh luar biasa. Setiap saat itu, setiap waktu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak variasi doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kalau kemudian ada orang beranggapan tidak perlu berdoa sudah sama Allah, Allah tahu apa yang aku butuhkan. Ada yang seperti itu. Padahal kata Imam Syafi'i itu, Allah itu marah kalau ada seorang hamba yang tidak mau minta. Justru itu termasuk orang yang sombong. Beda memang dengan manusia. Kalau manusia itu kalau diminta-mintai malah marah-marah gitu kan. Nah, Allah itu senang. Bahkan tidak diminta pun Allah kemudian memberi apa yang kita butuhkan. Itulah bedanya kita dengan Khaliq, dengan Allah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di kesempatan ini sebagai pengantar tentang pintu-pintu surga ini, saya ingin satu saja yang pernah saya ceritakan, yang ini kaitannya dengan seorang wanita. Ada bukunya dari Ummu Isa binti Aisyah Bayumi, itu seorang ustadzah dari Lebanon, ulama wanita dari Lebanon, itu menulis kitab Nisa al-Tarikh itu luar biasa. Beliau menyebutkan ada sekitar 61 wanita yang kemudian merubah peradaban, dan itu adalah wanita-wanita surga. Jadi ibu-ibu boleh kemudian kalau mau untuk membaca kitab itu kitab itu tulisan terbaik, karena penulisnya seorang ustadzah yang luar biasa menulis. Di situ disebutkan diantaranya luar biasanya diceritakan tentang beberapa perempuan. Saya sampaikan saja yang ada kaitannya dengan itu. Ini pernah saya sampaikan ini. Yang pertama namanya adalah Su'airah al-Asadiyah. Su'airah al-Asadiyah ini adalah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau itu kemudian bercerita begini, tahukah kamu siapa wanita yang ahli surga, wanita yang dipastikan menjadi penduduk surga, tapi dia masih berjalan di bumi atau hidup di bumi itu? Maka kemudian beliau tunjukkan itu adalah seorang wanita yang dulu pernah menghadap Rasulullah SAW, memohon kepada Nabi agar penyakit epilepsinya, penyakit ayannya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya penyakit ayan, dia punya penyakit epilepsi. Dia minta kepada Nabi Muhammad menghadap, ya Rasulullah, doakan aku sembuh ya Rasulullah. Tapi apa kemudian jawab Rasulullah SAW? Beliau menawarkan begini, in syi'ti da'utullah azza wa jalla ayu afik mimma bik wa yaktubu laki hasanatik wa sayyiatik wa in syi'ti fasbiri walakil jannah. Rasulullah menawarkan kepada
perempuan ini, Suairah al-Asadiyah ini, jika engkau menghendaki aku berdoa kepada Allah agar engkau sembuh dari penyakitmu, penyakit ayan epilepsi itu, maka akan aku berdoa kepada Allah, nanti kamu sembuh. Tapi kalau kamu nanti sembuh, kebaikan, keburukanmu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya akan dihisap, akan dicatat. Namun bila engkau bersabar dengan penyakit epilepsi, dengan penyakit ayanmu itu, maka bagimu surga. Apa yang kemudian dipilih oleh Suairah al-Asadiyah ini, ternyata dia ini memilih untuk bersabar. Biarkan saya sakit ayan, punya penyakit epilepsi, tapi sudah dapat jaminan surga. Kira-kira Bapak dan Ibu kalau punya kasus seperti itu gimana? Sakit, terus minta didoakan, nanti kalau didoakan sembuh, tapi nanti kebaikan dan keburukannya betul-betul dicatat oleh Allah, sehingga nanti akan dihisab, diperhitungkan. Tapi kalau bersabar dengan sakit itu, penyakit yang diuji oleh Allah, maka nanti akan dapat surga. Ini pilihan yang berat. Nah, Suairah al-Asadiyah ini ternyata lebih memilih, ya kalau begitu biarkan ya Rasulullah, saya sakit, tidak apa-apa, yang penting nanti Allah menjamin dapat surga. Hebat ini perempuan seperti ini, luar biasa. Lalu kemudian dia hanya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, doakan saja kepada Allah, kalau saya nanti kumat penyakitnya, penyakit epilepsi atau ayannya itu, biasanya saat kumat lalu kemudian bajuku tersingkap, rokku tersingkap gitu, bajuku tersingkap sehingga kemudian auratku kelihatan. Maka doakan kepada Allah, saat kemudian nanti kumat epilepsiku, maka kemudian kondisi bajuku itu tertutup. Itu yang diminta oleh Suairah al-Asadiyah itu, luar biasa. Minta itu malu kepada Allah. Hebat perempuan seperti ini. Dalam kondisi dia dalam keadaan sakit ayan, kemudian nanti kumat, malu auratnya terlihat. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu dengan wanita-wanita sekarang yang sengaja menampakkan auratnya. Nah, karakter wanita yang kemudian ahli surga itu seperti itu. Sama dengan penghulu surga, wanita penghulu surga Fatimah Zahra, putri baginda Rasulullah SAW. Fatimah itu pernah saya sampaikan, luar biasa, sampai-sampai beliau mengatakan dia berpikir tentang orang yang meninggal dunia itu, yang selalu dibawa oleh laki-laki, yang bawa jenazah itu pasti laki-laki, karena memang yang disuruh oleh Rasulullah adalah laki-laki. Fatimah itu berpikir, nanti kalau aku mati gitu, nanti kalau aku mati, padahal sudah berpikir mati tuh, nanti kalau aku mati, aku malu kalau yang bopong itu laki-laki, yang masukkan ke liang lahat juga laki-laki. Itu rasa malunya Fatimah itu luar biasa, sehingga kemudian boleh tidak dibuat keranda, pakai keranda. Aku malu nanti kalau auratku. Sehingga kemudian juga dalam hadis itu untuk wanita lebih tebal ya kafannya itu 5, kalau laki-laki 3. Nah ini gambaran bahwa Fatimah itu malu nanti, berpikir nanti kalau mati bagaimana kemudian dibawa. Gak ada orang yang kemudian sampai berpikir begitu, ya sudah mati gitu kan. Tapi hebatnya perempuan-perempuan surga ini sudah luar biasa. Itu contoh Suairah al-Asadiyah, seorang wanita yang kemudian mau bersabar dengan ujian yang diberikan Allah asalkan dijamin masuk surga. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, inilah wanita ahli surga tapi masih hidup di dunia. Bapak dan Ibu bisa belajar dari ini, bahwa ternyata ketika Allah menguji apapun tidak harus menguji sakit, tapi ada satu ujian yang terus itu, tapi kemudian akan menjamin kita masuk surga, ya terima. Lebih memilih itu gitu. Ya, saya juga punya jamaah yang kemudian saya bilang, kesabaran ibu luar biasa. Walaupun suaminya sudah mengatakan macam-macam, begini macam-macam, ibu kuat dan sabar. Karena itu ujian. Kalau itu kemudian akan jadi jaminan masuk surga, terima saja. Terima saja. Kemudian juga ada
saya sebutkan lagi perempuan yang namanya Ummu Al-Makrizi itu. Ini Ummu Al-Makrizi ini hebatnya, salah seorang perempuan yang kemudian punya karakter surga itu. Dia ini, perempuan ini tidak pernah melihat laki-laki asing, tidak pernah melihat kepada laki-laki selain dapat izin dari suaminya, dan kalaupun dapat izin kemudian dengan berbicara dengan hijab. Itu luar biasa. Tidak ada perempuan yang seperti itu. Dia tidak berani untuk berbicara, berkomunikasi, melihat selain suaminya laki-laki, kecuali diizinkan suaminya, itu pun pakai hijab. Wanita yang seperti itu punya rasa malu yang luar biasa. Luar biasa, ini wanita yang luar biasa. Di samping dia bisa menjaga pandangannya, maka wanita ini juga, Ummu Al-Makrizi ini dikenal sebagai perempuan yang punya 3 kebiasaan. Satu, dia itu suka salat malam. Kemudian yang kedua, suka puasa Senin Kamis. Lalu yang ketiga, dia itu kemudian suka wiritan pagi dan petang dan baca surat-surat tertentu yang istiqomah dia lakukan, sehingga dia kemudian dapat kemudian menjadi wanita ahli surga itu. Bisa mungkin ibu-ibu bisa sedikit bercermin dari ini. Wanita ahli surga yang tipe seperti ini adalah dia menjaga pandangannya selain kepada suaminya. Kalaupun berbicara dia kemudian berhijab. Lalu punya kebiasaan salat malam, lalu kemudian puasa Senin Kamis, dan dia istiqomah acik untuk baca zikir pagi dan petang dan membaca surat-surat tertentu. Makanya saya sampaikan kalau surat-surat tertentu punya kebiasaan, misalnya dia baca setiap mau tidur sudah surat Al-Mulk. Nanti kalau sudah malam Jumat, hari Jumat, dia baca surat Al-Kahfi misalnya. Lalu dia biasakan misalnya membaca surat Al-Baqarah di waktu-waktu tertentu. Itu luar biasa. Di samping dia menghatamkan Al-Quran. Jadi biasanya ada Al-Quran yang dia hatamkan, tapi juga ada surat-surat yang dibaca menjadi kebiasaan dia dan sudah acek. Nah, wanita yang seperti ini luar biasa. Dan yang ketiga itu Ismatuddin Khotun itu. Ismatuddin Khotun ini juga wanita yang taat. Dia bahkan kelebihannya itu pernah kemudian marah pada dirinya sendiri karena terlewatkan tidak wirid yang biasa dia lakukan. Dia menyesal sekali terlewat waktunya tidak wirid, padahal dia punya kebiasaan seperti itu. Mungkin ini karakter-karakter seperti ini kan susah. Ada orang-orang yang sudah terlewat melakukan kebaikan, subuhnya asalnya terlewat, ya biasa-biasa saja. Tidak zikir pagi lupa, ya biasa saja. Apalagi dia tidak biasa gitu kan. Nah, ini karakter-karakter yang luar biasa yang bisa dibaca oleh ibu-ibu itu. Jadi membaca 61 wanita yang punya karakter ahli surga ini bisa dijadikan pelajaran. Karena kita punya persoalan dan kemampuan yang berbeda dalam ketaatan kepada Allah. Ada yang suka begini, ada yang suka begini, ada yang suka sholat, ada yang suka puasa, ada yang sedekah. Punya perbedaan-perbedaan. Dan ini pelajaran buat kita bahwa mempelajari karakter-karakter orang yang dijamin masuk surga itu akan menjadi penting buat kita untuk kita tiru. Begitu sebaliknya, ketika belajar tentang orang yang sudah divonis masuk neraka juga penting, sehingga kemudian karakter-karakter itu bisa kita jauhi. Nah, Bapak Ibu sekalian, eskatologi kali ini kita akan bahas tentang surga itu. Memang berbicara tentang surga ini berbeda dengan neraka. Kalau surga ini sudah gambaran kenikmatan yang luar biasa, bahkan yang nanti disebutkan dalam hadis itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah kemudian kita bayangkan. Itu surga yang paling tinggi. Nah, berbicara tentang surga ini penuh dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Maka saya sampaikan tadi, tetaplah meminta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Boleh itu kita minta kepada Allah. Lalu salah satu doa yang diajarkan juga, dan ini menjadi rekomendasi Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud itu adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld.
Doa ini biasanya saya sampaikan dalam ceramah-ceramah maulid itu, saya sampaikan bahwa kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya meminta iman yang tidak sedikit pun keluar dari Islam itu, tidak murtad sedikit pun, wa na'iman la yanfat, dan nikmat yang tidak pernah terputus. Kita meminta kepada Allah nikmat yang tidak pernah terputus, dan nikmat yang tidak pernah terputus itu adalah nikmat ketika kita bisa nanti sampai ke surga. Jadi kita sekarang merasakan nikmat itu, nikmat-nikmat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, itu tidak akan artinya kalau terputus sampai kemudian kita tidak masuk surga. Maka kita memohon kepada Allah, nikmat itu jangan sampai terputus. Nikmat-nikmat yang sudah kita terima dari Allah itu jangan sampai terputus. Dan apa yang dimaksud dengan wa na'iman la yanfat itu adalah nikmat sampai kita merasakan berada di surga itu. Betul bahwa memang nanti nikmat terbesar adalah melihat Allah, tetapi nikmat yang diartikan bahwa nikmat yang tidak terputus itu adalah nikmat sampai kita bisa merasakan surga. Baru kemudian berdoa bisa bersanding dengan Rasulullah di surga yang paling tinggi. Nah, ini doa Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja berdoa di setiap saat, dan variasi doanya macam-macam. Bahkan digambarkan pada waktu di Arafah itu, di padang Arafah, berdoa pada Allah pada saat bawa unta, dan ketika unta Rasulullah SAW mau lepas begitu, sampai dipegang dalam keadaan berdoa begini, lalu kemudian tali kekang untanya mau lepas itu, Rasulullah tetap berdoa sambil kemudian memegang talinya unta itu. Artinya doa itu luar biasa, minta kepada Allah termasuk surga, tidak apa-apa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pertama bahasan kita adalah di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah disepakati bahwa surga itu sudah ada, sama dengan kemarin. Neraka juga sudah ada. Surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Ada beberapa dalil yang kemudian dikemukakan. Pertama, Quran surat Ali Imran 133 itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Banyak ayat-ayat yang kemudian menyebutkan tentang surga ini. Nah, kemudian hadis Rasulullah SAW, beliau bercerita pada saat Isra Mi'raj itu, beliau menyatakan, summa intalaka bi Jibril hatta na'tiya sidratul muntaha faghasyaha alwan la adri ma hiya qala summa udkhiltul jannah fa idza fiha janabidul lu'lu' wa idza turabuha al-mis. Lalu Jibril membawaku pergi hingga kami tiba di Sidratul Muntaha, kata Rasulullah. Ia lalu terselimuti warna-warna yang tidak aku ketahui apa saja itu. Setelah itu aku masuk surga. Di sana terdapat kubah-kubah mutiara, tanahnya minyak kasturi. Jadi diceritakan oleh Rasulullah SAW masuk surga pada saat Mi'raj itu. Ada juga riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghada wal ashi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bila salah seorang dari kalian meninggal dunia, tempatnya diperlihatkan kepadanya pada waktu pagi dan sore hari. Bila dia termasuk penghuni surga, dia termasuk penghuni surga, dan bila termasuk penghuni neraka, dia termasuk penghuni neraka. Dikatakan, inilah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Muttafaq alaih. Jadi menurut hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Umar ini, orang yang setiap sudah meninggal itu ditampakkan.
ini kamu nanti bakal menduduki tempat ini. Nah, kemudian riwayat Aisyah radhiyallahu anha, pada saat terjadi gerhana matahari, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba beliau ketika khutbah itu kelihatan maju lalu seperti mengambil sesuatu, lalu kemudian tiba-tiba beliau mundur. Nah, saat kemudian bercerita tentang itu, beliau sampaikan bahwa beliau pada saat itu melihat surga lalu kemudian ingin memetik buah dari surga itu. Lalu pada saat mundur kemudian diperlihatkan juga neraka, Rasulullah kemudian mundur. Ini gambaran bahwa surga dan neraka itu sudah ada, kecuali kelompok orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah yang kemudian tidak percaya atau tidak berkeyakinan bahwa surga atau neraka itu sudah ada saat ini. Mereka tidak percaya dengan itu. Nah, kemudian riwayat dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi itu, dia berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha, summa qala sallallahu alaihi wasallam fi akhiri hadisihi fihi ma la ainun ra'at wala udunun syami'at wala khatara ala qalbin basar, summa iktarau hadhil ayah tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sahal bin Sa'ad As-Sa'id berkata, aku pernah duduk bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau kemudian menceritakan tentang surga sampai tuntas, kata beliau. Nah, di akhir penuturan penjelasan tentang surga, beliau bersabda, di dalamnya terdapat apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Lalu beliau membaca ayat tadi yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang mata, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Itu dalam Quran surat As-Sajdah 15-16. Jadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis itu bercerita lengkap tentang surga, lalu kemudian beliau setelah tuntas membahas tentang surga itu, beliau lalu membaca Quran surat As-Sajdah 15-16. Ini bisa dijadikan renungan buat kita, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surat ini, karena ada kaitannya dengan orang-orang yang kemudian menggunakan waktunya luar biasa, bahkan di malam hari pun dia kemudian banyak waktunya untuk bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kemudian ini termasuk penghuni-penghuni surga. Jemaah yang dirahmati Allah, ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pintu-pintu surga itu dibuka dalam dua waktu itu menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pada hari Senin dan Kamis. Di setiap pekan itu pintu-pintu surga dibuka hari Senin dan Kamis. Ini juga menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Fayuqal andiru hadaini hatta yastaliha." 3 kali Rasulullah menyatakan itu, andiru hadaini hatta yastaliha. Beliau menyatakan pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni oleh Allah. Dia taat, tidak melakukan kesyirikan, akan diampuni oleh Allah. Kecuali seorang yang bermusuhan antara dia dan saudaranya, dikatakan kepada mereka, tahan dua orang ini sehingga keduanya saling menyapa.
tahan dua orang ini sampai keduanya saling menyapa, tahan dua orang ini sampai keduanya saling menyapa. 3 kali Rasulullah menyatakan itu. Nah, ini juga memberi gambaran bahwa memang surga itu sudah ada. Senin dan Kamis dibuka, sehingga kemudian Rasulullah itu senang berpuasa diantaranya Senin dan Kamis, agar pada saat pintu surga itu dibuka, dia berada dalam keadaan sedang berpuasa pada Allah. Di sisi lain saya pernah menjelaskan bahwa kerugian teologis orang-orang yang bermusuh-musuhan itu adalah ditunda ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan karakter orang yang akan masuk surga. Satu sisi ini menjelaskan tentang pintu surga yang dibuka tiap pekan itu Senin dan Kamis, tapi di sisi lain juga bercerita tentang orang yang mengalami kerugian karena dia kemudian ditunda untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yang berarti dapat surga karena dia bermusuh-musuhan. Karena memang surga itu akan dimasuki oleh orang yang hatinya bersih, bukan orang-orang yang penuh dengan kebencian, dendam, bukan pula orang yang kemudian suka bermusuh-musuhan. Kemudian yang kedua, setiap bulan Ramadan dalam setahun, dan itu sudah hadisnya cukup populer, sudah masyhur riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Ini sudah populer sekali bahwa kalau sudah Ramadan tiba, maka kemudian pintu-pintu surga itu kemudian dibuka, lalu kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup dan setan dibelenggu. Ada memang keterangan dari Qadhi bin Iyad itu bahwa hadis ini maknanya adalah pertanda bagi malaikat tentang masuknya bulan mulia. Kemudian beliau juga sebutkan ini adalah isyarat banyaknya pahala dan ampunan, dan yang ketiga beliau sebutkan adalah pintu surga terbuka bermakna adalah ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya untuk beramal saleh. Jadi sekali lagi, inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa surga itu sudah ada dan memiliki 8 pintu. Surga memiliki 8 pintu. Di antara dalilnya adalah yang pertama riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin tawaddaa fa ahsanal wudu'a summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu samaniyat abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sa'a." Tidaklah seseorang dari kalian wudu, lalu wudu dengan sempurna dan baik, setelah wudu dia kemudian membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia baca itu, maka dia akan dibukakan 8 pintu surga akan dibuka untuknya. Dia masuk melalui pintu manapun seperti yang dia mau. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini dalil bahwa surga itu punya 8 pintu. Dan ini juga dalil buat kita setiap selesai wudu, siapa yang wudu lalu kemudian dia baguskan wudunya, lalu selesai membaguskan wudunya itu, lalu kemudian baca syahadat itu, maka 8 pintu surga akan dibukakan buat dia, dan dia diserahkan mau masuk dari pintu mana saja. Ini dalil bahwa surga itu punya 8 pintu. Lalu kemudian dalil juga buat kita praktek saat selesai wudhu harus membaca doa ini, ya, membaca syahadat, lalu boleh kemudian ditambahi dengan berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang bertaubat dan termasuk orang-orang yang suci. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, ya, setelah baca syahadat. Jadi itu dalil dari
riwayat Umar bin Khattab. Yang kedua, riwayat dari Utbah bin Abdullah As-Sulami, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yutawaffa lahu salasatun minal walad wa lam yablughul khinsa illa talaqqahu min abwabil jannah as-samaniyah min ayya sa'a dakhala." Tidaklah seorang muslim ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik, melainkan mereka akan menjemputnya di 8 pintu surga. Dia masuk melalui pintu manapun yang dia suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi orang tua yang kemudian ditinggal mati anaknya sebelum balik meninggal, sebelum balik dia meninggal, dia sabar dengan itu, dia bersabar dengan itu, maka anak-anaknya nanti akan menjemput dia di 8 pintu surga, asalkan dia sabar. Terakhir kita bahas pintu-pintu surga itu antara lain hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khair. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurat, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha?" Qala na'am wa arju an takuna minhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini pintu-pintu surga itu apa saja. Beliau menyebutkan barang siapa menginfakkan 2 benda atau sepasang di jalan Allah, dia akan dipanggil melalui pintu-pintu surga. Dia akan mengatakan, "Wahai hamba Allah, pintu ini lebih baik." Jadi pintu-pintu surga itu berebut. Jadi kalau ada orang yang suka berinfak itu sepasang, nah, saya kalau di Ramadan itu menyampaikan itu. Jadi kalau ngasih orang itu baju dengan sarungnya gitu kan, lengkap sepasang. Jadi sudah nyaman lah, lengkap, tidak ngerepotin gitu. Itu akan dijamin nanti akan direbut banyak pintu surga. Masuk sini aja, masuk sini aja, masuk pintu aja. Ini yang lebih baik, seperti itu. Jadi keikhlasannya luar biasa, lalu kemudian komplit. Jadi paket komplit itu yang kemudian akan direbut oleh banyak pintu-pintu surga. Lalu kemudian disebutkan, barang siapa termasuk ahli sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. 1. Barang siapa ahli jihad, dia akan masuk dari pintu jihad. Siapa yang ahli puasa akan masuk dari pintu ar-rayyan namanya. Dan siapa yang kemudian ahli sedekah, maka akan masuk di pintu sedekah. Sudah 4 pintu yang disebutkan. Jadi pintu yang pertama itu adalah ahli sholat, kemudian yang kedua adalah ahli jihad, kemudian ahli puasa, lalu kemudian ahli sedekah. 4 pintu yang sudah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini. Nah, di situ disebutkan dengan kata ahli. Kata ahli itu bukan berarti kemudian dia tidak melakukan amal yang lain, bukan. Tetapi yang dimaksud itu ahli itu adalah dominan di bidang itu. Jadi misalnya ahli sholat. Ahli sholat itu bukan berarti dia tidak puasa, tidak zakat, tidak sedekah, bukan. Tetapi dominan yang dia lakukan adalah sholat di antara ketaatan yang lain. Jadi yang ahli itu yang paling dominan. Nah, Bapak dan Ibu, paling tidak sholat yang dikatakan ahli sholat itu paling tidak dari sisi kuantitas adalah sholat wajib, lalu sholat rawatib, sholat duha, sholat malam, dan kemudian sholat-sholat yang disunnahkan yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak orang melihat ini ahli sholat dominannya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa hamba-hambanya itu berbeda kemampuannya. Ada yang tidak punya harta, tidak bisa jadi orang dermawan. Yang biasa dia lakukan sholat saja. Orang tidak punya mau jadi dermawan, ahli mendak. Ada orang yang diberikan rezeki jadi orang kaya, maka dominan yang dia lakukan adalah bersedekah. Itu bersedekah. Bukan berarti kemudian dia ahli sedekah karena kaya,
tidak sholat, bukan. Dia sholat, dia puasa, tetapi kemudian yang paling dominan diketahui orang kemudian tahu Allah itu adalah karena dominannya dia melakukan sedekah itu. Ada orang yang ahli puasa, biasanya tuh ibu-ibu itu suka untuk puasa sebenarnya, punya kemampuan itu daripada laki-laki itu, ibu-ibu. Cuma tidak kuatnya ngemelnya itu. Ibu-ibu tidak suka makan tapi ngemel itu. Tapi padahal sebenarnya dia mampu untuk berpuasa. Nah, ada orang yang kemudian tidak punya apa-apa, biasa saja, tapi dia senang puasa. Jadi dia ahli puasanya. Bukan berarti dia meninggalkan sholat, bukan. Tapi dia dominan melakukan aktivitasnya adalah dominan di puasa. Nah, itu 4 pintu yang sudah disebutkan. Nanti kita bisa cermin di mana kita masuknya itu. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang kelima itu adalah pintu al-aiman, pintu bagi orang-orang umatnya Nabi Muhammad yang tidak dihisab. Ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika man la hisab alai minal babil aiman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fima siwa dzalika minal abwab. Ya Muhammad, perintahkan umatmu yang tidak dihisab itu untuk masuk ke dalam surga melalui pintu al-aiman yang merupakan satu di antara pintu-pintu surga, sedangkan pintu-pintu yang lain diperuntukkan bagi semua orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pintu yang kelima itu adalah pintu al-aiman, khusus diperuntukkan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak dihisab. Nanti ada kajian khusus tentang umatnya Nabi Muhammad itu siapa yang kemudian tidak akan dihisab melalui pintu al-aiman ini. Jadi umatnya Nabi Muhammad masuk khusus yang kemudian tidak dihisab. Dan itu luar biasanya penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Muhammad yang kemudian bisa masuk surga tanpa dihisab itu. Yang keenam itu adalah pintu yang bisa menahan marah dan memaafkan. Nah, kesabarannya tingkat tinggi ini. Jadi al-qadimil ghaid wal afina anin nas itu. Maka kalau disebutkan la taghdab walakal jannah, jangan marah, tahan. Kamu akan dapat surga. Inna lillahi baban fil jannah la yadkhulu illa man afa an madlamati. Sesungguhnya Allah memiliki pintu di surga itu, tidaklah masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Riwayat lain itu menyebutkan nanti Allah akan menyuruh malaikat, siapa yang kemudian suka memaafkan, berdirilah orang yang suka memaafkan lalu masuk pintu itu. Karena memang memaafkan itu tidak gampang. Orang kalau disalahi Pak, diganggu, coba ganggu saja, coba kan kok. Nah itu, coba kan kok. Itu tidak ada orang yang punya karakter bahasanya itu nengeneng, bermak nengeneng, ada itu Pak, tapi sedikit. Dan itu nanti ada punya pintu khusus orang yang suka memaafkan dan tidak suka marah itu. Nah, jadi tapi itu tidak bisa punya karakter suka marah-marah, suka mangkel kalau diganggu orang terus mau berubah. Saya mau masuk pintu suka memaafkan itu, berat itu, berat. Jadi ada memang pintu khusus pada umatnya Nabi Muhammad yang punya karakter itu nengeneng, lain senyum misalnya itu ada yang mau masuk pintu seperti itu. Kemudian yang ketujuh menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah pintu haji, dan yang kedelapan itu ada 2 pendapat, adalah pintu ahli zikir dan pintu taubat. Menurut Imam At-Tirmizi itu adalah zikir, menurut Imam An-Nawawi adalah pintu taubat. Jadi saya sedikit jelaskan tadi tambahan. Jadi ahli itu adalah maknanya adalah dominan. Salatnya dominan, atau puasanya yang dominan, atau sedekahnya yang dominan, atau jihad yang dia lakukan. Tergantung kepada apa yang menjadi kebiasaan dia yang bisa dilihat keseharian. Dan Allah tahu bahwa kita punya kemampuan ketaatan yang berbeda-beda kemampuannya. Nah, yang kelima tadi itu adalah pintu al-aiman. Nanti akan kita coba jelaskan secara khusus. Tapi yang jelas disebutkan orang yang tidak akan dihisab oleh Allah itu adalah humul ladina la yarkuna wa la yastarkun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu disebutkan dalam hadis itu. Orang yang tidak pernah meru'yah dan meminta ru'yah, artinya yang bukan Islami ya, minta seperti itu.
kemudian tidak merasa sial, lalu kemudian dia punya ketawakalan yang tinggi. Nah, untuk orang yang memaafkan ini, ada sedikit nasihat dari Umar bin Abdul Aziz itu. Ini penting buat kita. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu pernah suatu saat didatangi orang yang bercerita bahwa dia sedang didolimi oleh seseorang. Nah, ketika bercerita tentang orang yang mendolimi ini, lalu orang ini kemudian sampai melaknat, memaki. Jadi orang yang mendolimi ini, dia bercerita didolimi, tapi kemudian melaknat, mencela, merendahkan orang yang mendolimi dia. Apa kemudian yang dibilang oleh Umar bin Abdul Aziz kepada dia sebagai sebuah nasihat? Innaka intalqallah wa madlamatuk kama hiya khair laka min antalqahu wa qad intaqastaha. Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, sesungguhnya jika kamu berjumpa dengan Allah dalam keadaan didolimi, jauh lebih baik daripada kemudian kamu berjumpa dengan Allah sambil mencaci maki orang lain. Ini luar biasa nasihat ini. Jadi kalau kita didolimi orang lain dalam hal pribadi kita, kalau memang mau mengadu sama orang, kalau mau cerita sama orang, ceritakan saja, tapi tidak usah sambil memaki-maki, tidak usah melaknat dia, cukup cerita saja. Sehingga kemudian Umar bin Abdul Aziz menyatakan, kamu berjumpa dengan Allah dalam keadaan sedang didolimi, itu jauh lebih baik, karena memang pahalanya akan besar, daripada kamu kemudian berjumpa dengan Allah sambil memaki-maki, melaknat orang, walaupun kamu didolimi oleh dia. Jangan kotori kesempatan ladang pahala ini karena kita kemudian melaknat dia, merendahkan dia. Jangan. Evaluasi dulu, barangkali orang ini hanya baper saja, perasaannya saja didolimi, padahal enggak, itu hanya baper. Atau pikirkan dulu, evaluasi, barangkali orang ini dianggap mendolimi kita, jangan-jangan kita yang memancing dia mendolimi, bukan murni dia mendolimi. Kecuali dia murni, dan pada saat orang itu mendolimi kita dengan murni, maka kalau kita terpaksa bercerita, jangan sambil melaknat, memurkai dia. Neraka Allah, murkan, laknat Allah dia, ada lamun kok, tidak usah ditambah-tambahin, cukup cerita saya diginikan, itu aja, itu masih berpahala, gitu ya, daripada kemudian kita mengotori hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena kesempatan ladang pahala itu ada. Ada cerita yang sudah masyhur kita pahami bersama, saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Rasulullah bersama Abu Bakar, tiba-tiba ada orang yang mencaci maki Abu Bakar. Gini. Abu Bakar diam saja gitu. Terus diginikan lagi, diam. Akhirnya Abu Bakar tak kuat, ketiga kali sudah tidak kuat, berdiri Abu Bakar, ajawab, bahasa kita tuh ajawab, ceke gitu. Nah, setelah itu Rasulullah malah pergi gitu, karena Abu Bakar cinta kepada Rasulullah. Ketika dia berdiri menjawab, Rasulullah pindah menjauh, Rasulullah kemudian dikejar oleh Abu Bakar. Dia sudah tidak ngereken lagi sama orang yang ngomong-ngomongin itu, dia mengejar Rasulullah. Cuma kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau pindah? Katanya, kenapa engkau pindah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, waktu kamu itu dimaki-maki orang itu kamu diam, malaikat banyak di sana mendoakan kamu, top, malaikat banyak. Aku senang, kata Rasulullah. Tapi saat kamu sudah bangun, ajawab, bode setan menyak. Saya kemudian lari, kata Rasulullah, saya tidak mau bareng sama setan. Artinya ini kesempatan ladang. Jadi memang ada pintu surga itu buat orang yang suka menahan marah dan suka memaafkan, dan itu memang tidak mudah, hanya pada karakter-karakter orang tertentu. Mungkin sholatnya biasa, mungkin puasanya biasa, tetapi dia terkenal sebagai orang yang ahli memaafkan karena dia orangnya kalem, neng-neng, senyuman dan sebagainya. Tinggal kita pilih 8 pintu surga itu, dari mana kita kemudian akan masuk dan bercermin pada diri kita. Apakah termasuk orang yang ahli sholat,
Apakah termasuk orang yang ahli jihad? Apakah termasuk orang yang ahli puasa? Apakah termasuk orang yang ahli sedekah? Apakah tergolong pada umatnya Nabi Muhammad yang tidak akan dihisab? Apakah tergolong kepada umatnya Nabi Muhammad yang memang termasuk orang yang suka memaafkan dan tidak pernah marah-marah? Ataukah kemudian masuk dari pintu haji karena hajinya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, karena hajinya menjadi haji mabrur? Atau yang kedelapan, termasuk pintu orang yang ahli zikir? Saya kemarin menyampaikan bahwa orang yang ahli zikir itu dalam keadaan apapun dia berzikir, duduk, berdiri, berjalan dia berzikir, atau paling tidak di 5 keadaan dia berzikir kepada Allah. Yang pertama, dia punya wiritan pagi dan petang. Lalu kemudian yang kedua, setiap habis sholat wajib dia berzikir. Kemudian pada saat mau tidur dan bangun dari tidur dia berzikir. Dan yang kelima, pada saat dia keluar rumah selalu berzikir kepada Allah. Itulah 8 pintu surga yang kita bisa bercermin dan bisa bertanya pada diri kita, pantas masuk di pintu mana? Apakah seperti yang diharapkan Rasulullah kepada Abu Bakar? Aku berharap engkau Abu Bakar, dan memang Abu Bakarlah yang kemudian bisa dipanggil dari semua pintu itu. Bercerminlah, teruslah mengevaluasi diri, di pintu mana kita pantas untuk nanti bisa masuk surga itu, di 8 pintu surga itu. Tetapi yang jelas, mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang nanti akan menjadi penghuni surga. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.